Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah peribadatan pada pagi hari ini 3 Mei 2020 akan kita awali dengan bangkit berdiri dan memujikan Pujilah Khalik Semesta 2 kali. Pujilah Khalik Semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah Khalik Semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah ke atas saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita hadir di hadapan Tuhan dalam ibadah saat ini. Meskipun di dalam keluarga pada 3 Mei 2020 ini, tetapi kita tetap senantiasa bersukacita, beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu bersama-sama menyiapkan pujian kita, Kidung Jemaat 322. 322 terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali ku lihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Terang matahari telah menyinari hari ini, hari yang baru, Minggu 3 Mei 2020. Bersukacita kita dapat beribadah. Kiranya bersukacita menerima anugerah Tuhan dalam satu hari ini dan hari-hari berikutnya. Maka bersama-sama kita menerima dan merenungkan hukum kasih. Hukum kasih tertuang di dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai ke 40. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini masih ada pandemi virus corona. Bagaimana kita menuangkan kasih kepada Allah juga kepada sesama manusia. Bisa jadi tersekat oleh karena adanya jarak, oleh karena adanya permasalahan. Tetapi sesungguhnya kita tetap setia kepada Yesus Kristus. Dengan beriman sungguh-sungguh, melakukan yang benar, keluarga yang damai sejahtera, masyarakat yang rukun. Dan itu adalah panggilan Tuhan. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita mengakui ada salah dan dosa, sehingga belum dapat dengan sempurna. Maka bersama kita mengakui salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita tuangkan di dalam nyanyian penyesalan, Kidung Jemaat 34. Kidung Jemaat 34 bait pertama dan 2, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, dustakan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus beriak di dalamku, sungguh ku selamat ku ditebus, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Berbahagialah kepada segenap warga gereja yang mengakui salah dan dosanya di hadapan Tuhan, serta bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup saudara senantiasa di dalam kasih karunia berkat pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sebagai sumber anugerah senantiasa memberikan anugerahnya kepada saudara. Untuk itu terimalah anugerah Tuhan dengan bersama-sama menerima bacaan leksionari, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Bacaan leksionari yang pertama dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Warga gereja orang percaya dalam satu hati, kebersamaan satu keluarga,
juga hadir kepada Tuhan di gereja, bait Allah, milik Allah sendiri. Untuk itu bersama-sama kita menanggapi bacaan ini dengan menerima bacaan tanggapan Mazmur. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa hadir bagi orang beriman. Sesungguhnya untuk kita semuanya. Untuk itu kita bersama-sama bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan kita ungkapkan syukur kita bersama-sama warga gereja berdiri memuji Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kasih salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dipersilakan duduk kembali, bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kami semua adalah milik Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa bersukacita diperkenankan masuk dalam ibadah ini, ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 dalam keluarga kami. Maka kami yakin ya Tuhan, Tuhan hadir memberkati kami semuanya, iman kami tetap teguh, kesetiaan kami tetap utuh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Meskipun masih dalam kondisi pandemi virus corona seperti ini ya Tuhan, tetapi iman kami tidak undur, kesetiaan kami tidak berkurang, kami tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami yakin Tuhan memberkati keluarga kami, keluarga yang damai, sejahtera, fisik kami sehat, semuanya rukun, kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kejujuran, anak-anak kami, cucu kami dapat sekolah kuliah dengan tanggung jawab, meskipun harus belajar di rumah. Demikian pula Jemaat GKJG Sumerjo juga diberkati, sehingga tetap bertanggung jawab. Meskipun pelayanan kami ya Tuhan, Majelis GKJG Sumerjo tidak bisa
maksimal, tetapi ini bagian dari kami tetap berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu, hari Tuhan, kami tetap beribadah. Maka kami yakin virus corona bisa berkurang sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya habis ya Tuhan. Demikian pula rakyat Indonesia semuanya dapat pulih kembali dalam damai sejahtera, dalam sehat, dalam kerukunannya, dan apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah demi rakyat yang sehat terwujud nyata. Dan kami rakyat ya Tuhan, kami ikut mendukung dengan kami tetap menjaga jarak, kami tetap menggunakan masker, kami tetap hidup dalam upaya yang sehat, makan minum yang sehat, istirahat yang cukup dengan penuh pengharapan Tuhan bersama dengan kami, kesehatan kami maksimal, dan virus corona bisa dihilangkan. Demikian pula ya Tuhan, kami senantiasa setia memiliki pengharapan hidup kami dalam anugerah Tuhan. Maka kami senantiasa melakukan yang benar. Warga gereja senantiasa dikuatkan di kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, juga papan wilayah Tasikmalaya dalam kebersamaannya. Lain waktu kami dapat bersama ya Tuhan ibadah di wilayah Kismorejo, Papan maupun juga Tasikmalaya, kami bisa berkomunikasi lebih lancar lagi, menunjukkan satu keluarga yang utuh, yang rukun dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula ya Tuhan, kepada warga gereja yang sakit, Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan. Tuhan tetap memberikan pengharapan yang indah. Mereka yang ulang tahun, Tuhan memberikan sukacita. Meskipun dalam kondisi seperti ini, tetapi berkat Tuhan senantiasa hadir. Untuk itulah ya Tuhan, kami tetap menunjukkan kesetiaan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul bab 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 menunjukkan berkat Tuhan kepada mereka yang suka memberi, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kita memberikan syukur persembahan kita kepada Tuhan, dibaringi memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bersama-sama kita menghadap Tuhan dengan berdiri dan kita berdoa. Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada kami, berkat sukacita, keselamatan, keharmonisan dalam keluarga, maupun juga masa depan kami yang indah. Saat ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan minggu, juga persembahan yang lainnya ya Tuhan.
persembahan bulanan, persepuluhan, diakonia, pembangunan, atau apapun juga yang kami serahkan kepada Tuhan. Emeritasi dan pemanggilan pendeta, suara dan kehidupan kami semuanya sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami yakin berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami segenap warga gereja siap menerima, merenungkan dan melaksanakannya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menerima firman Tuhan, dan sebelum itu kita menerima bacaan Leksonari 2 dari kitab Petrus. Bacaan Leksonari kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menerima dan merenungkan firman Tuhan didasarkan pada Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai ke 5. Dan Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca secara lengkap sampai ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 1 sampai ke 5, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Berbahagialah segenap warga gereja yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup sehari-harinya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10 tentang gembala yang baik menunjuk pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya, mengenal satu persatu domba-dombanya itu. Tidak sekedar mengenal, tetapi memperhatikan, memberikan makan, memberikan sukacita, damai, sejahtera. Maka apapun juga yang dilakukan oleh gembala, gembala yang bertanggung jawab. Berbeda kalau gembala upahkan.
gembala yang tidak bertanggung jawab. Justru ia tidak mempedulikan. Yang memang bekerja tetapi mencari untung diri sendiri. Maka kaitan dengan Tuhan Yesus sebagai gembala, kita adalah domba-dombanya. Orang percaya semuanya ibarat sebagai domba. Ketika kita memperhatikan hal ini, bagaimana perannya, maka saya menyampaikan paling tidak ada 2 peran. Peran yang saya istilahkan pertama sebagai chef tukang masak. Maka kalau hal ini kaitan dengan tukang masak, Tuhan Yesus memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan sukacita, memberikan keselamatan, memberikan rezeki. Maka chef yang senantiasa sukacita memberikan hasil masakannya, yang memberikan anugerahnya. Gembala yang bertanggung jawab, chef yang dengan bertanggung jawab memberikan apa yang dimasaknya kepada domba itu sehingga domba bisa makan. Domba ada damai sejahtera, domba itu menerima rezeki, domba itu ada kehidupan yang rukun. Dan diibaratkan peran chef, tukang masak, apapun juga yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan keluarga, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan anak-anak sekolah, Tuhan Yesus mencukupi semuanya ini. Peran sebagai chef. Yang kedua, maka istilah yang saya gunakan adalah sebagai security, pengaman. Gembala yang baik, tanggung jawab terhadap dombanya. Tuhan Yesus yang baik sebagai gembala, maka ia juga tanggung jawab kepada warga gereja. Maka memberikan pengamanan. Apapun juga ketika ada gangguan, memberikan perlindungan. Maka untuk hal ini, ibarat ada serigala yang mau menerkam, yang mau memangsa dari warga gereja, domba-domba ini, maka domba maju. Domba ini berikutnya memberikan perlindungan. Domba ini berikutnya mengalahkan si jahat ketika si iblis akan menerkam warga gereja, iblis dikalahkan. Ketika warga gereja karena imannya ia tidak dikuasai dosa lagi, dosa disingkirkan. Dan berikutnya warga gereja diletakkan di dalam kondisi aman, dalam kondisi damai sejahtera, keselamatan. Maka apapun juga, siapapun juga, bagaimana keadaannya yang membahayakan, maka diusirnya. Dengan ibarat yang saya sampaikan sebagai security. Sehingga warga gereja memilih hidup yang damai sejahtera. Hidup yang senantiasa aman dalam kasih Kristus. Untuk itu jemaat Tuhan Yesus Kristus, maka kita sebagai domba, sesungguhnya domba dalam kuasa gembala. Tidak mungkin berikutnya domba ini melarikan diri seenaknya. Domba ini berikutnya dibiarkan melarikan diri. Tidak, tetap dalam pantauan, dalam anugerah, dalam kuasa gembala. Maka satu sisi gembala bertanggung jawab kepada domba, yang kedua domba juga bertanggung jawab dalam hidupnya. Maka domba tidak bisa berikutnya seenak sendiri. Ibadah sakarep-karepku dhewe, yen pengen ibadah, ya ngibadah, ora pengen ya wis. Pengen donga, ya ndonga, ora pengen donga, ya wis. Pengen tumindak becik, ya tumindak becik, yen ora, ya wis tumindak Allah. Tidak bisa. Tidak bisa sakarepe dhewe oleh karena dalam kuasa gembala. Maka apapun juga dalam kuasa gembala, dalam anugerah dan kebenaran Roh Kudus, maka warga gereja tetap dipanggil untuk menunjukkan saya hidup dalam kebenaran. Jalan yang saya tapai, jalan kebenaran Allah. Roh yang berikutnya saya ikuti, Roh Kudus Allah yang nyambung dalam diri saya. Maka yang keluar adalah kekudusan. Roh saya, roh kebenaran dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Bisa jadi muncul pertanyaan, kalau begitu berarti manusia tidak memiliki kemerdekaannya. Kalau begitu berarti manusia dalam pemaksaannya. Jawabannya tidak dalam pemaksaan. Kalau manusia sudah berjalan dalam jalan Tuhan, ya silakan jalan terus. Kalau manusia hidup dalam kuasa Roh Kudus, silakan jalan terus. Lah kalau warga gereja
kok ia mengikuti jalan iblis, ya dipaksa untuk hidup dalam kebenaran agar dia sadar. Warga gereja berikutnya kok hidup dalam perilaku yang jahat, maka ia diajak dikembalikan pulih dalam kebenaran Tuhan, iman yang benar kepada Yesus Kristus. Maka ini bukan pemaksaan, tetapi penyadaran warga gereja agar sadar. Warga gereja agar tetap di dalam jalan Yesus Kristus. Ini bukan tekanan, tetapi kiranya menuangkan syukur. Orang yang benar menuangkan syukur dalam kebenaran. Orang yang beriman menuangkan syukurnya dalam keimanan yang bertanggung jawab. Untuk Yesus Kristus sebagai chef yang memberikan makanan, sebagai security yang memberikan pengamanan, sudah bertindak, sudah memberi anugerahnya. Maka warga gereja juga bertindak. Warga gereja juga mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Maka diingatkan pada bacaan leksonari yang kedua di dalam kitab Petrus tadi, pertama Petrus bab 2 ayat ke-25. Ayat 25 demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Maka dahulu memang kamu tersesat. Bisa jadi warga gereja dulu juga tersesat, dulu tidak setia, dulu jauh dari Yesus Kristus, dulu malah dekat dengan si iblis, dulu dekat dengan perilaku yang jahat. Tetapi itu dulu. Tetapi itu masa lalu, sudah di belakang. Maka masa lalu itu tidak perlu dibawa saat ini, apalagi itu jahat, itu buruk, tinggalkan saja. Maka sekarang yang dibawa apa? Yang saya bawa adalah Roh Kudus, yang saya bawa adalah kebenaran, yang saya bawa adalah anugerah Tuhan. Maka sekarang dan hari besok, selanjutnya lusa, dan berikutnya 1 minggu, 1 bulan, selanjutnya setahun, dan sampai kapanpun juga, saya hidup dalam pemeliharaan Allah. Keluarga kami hidup dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Sehingga warga gereja dipanggil untuk mengikuti Sang Gembala, yakni melakukan kebenaran, melakukan yang bertanggung jawab setiap waktu. Untuk itu pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, warga gereja juga melakukannya. Untuk itu jemaat Tuhan Yesus Kristus, kalau dipanggil, bagaimana jawaban warga gereja? Jawabannya harus positif. Ya, saya sanggup, saya setia. Apapun juga saya siap, apapun juga kami melakukannya. Dan sampai besok saja Tuhan, nanti dulu saja ya Tuhan. Lain waktu kalau virus corona sudah selesai, nanti dulu ya Tuhan, akhir tahun 2020. Nah, ya kalau hidupnya sampai akhir 2020. Lah kalau tidak, maka jawabannya pasti adalah ya Tuhan kami siap. Kami menunjukkan iman kami yang dalam kuasa Roh Kudus, iman kami yang benar, oleh karena Sang Gembala menguasai kami ya Tuhan, silakan Engkau mengasihiku. Berikutnya menguasai keluargaku, maka kami siap untuk melakukan ini. Meskipun ada virus corona, saya tidak mundur, saya tidak berkurang iman, tetap setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Juga jawaban yang lain, ya Tuhan kami menjawab setia. Setia dalam keluarga, kami pernah berjanji untuk keluarga, maka kami diberkati dalam keluarga, maka sekarang kami menjalaninya. Keluarga yang setia kepada Yesus Kristus, keluarga yang diberkati, maka kiranya keluarga kami tetap harmonis, tetap dalam kerukunan, keluarga yang menunjukkan tanggung jawab, mempedulikan anak-anak hormat kepada orang tua, anak-anak bisa belajar, yang menapai masa depan yang sukses dalam kasih karunia Tuhan. Maka untuk hal ini kami saling menopang. Jangan sampai malah yang terjadi saling sindir. Suami menyindir istrinya, istri gantian menyindir suaminya. Orang tua marah kepada anak-anaknya, anak-anak gantian marah kepada ibunya.
ya tidak bertanggung jawab. Hilangkan sikap untuk saling sindir, hilangkan sikap untuk saling marah. Justru berikutnya kami memilih hati yang ramah, hati yang setia. Dalam keluarga, maka kami kerasan dalam keluarga yang diberkati. Demikian pula menjawab, ya Tuhan kami menjawab, hidup kami dalam kebenaran. Oleh karena Roh Kudus datang dalam diri kami, maka kami menjawab dengan semangat. Bekerja kami dengan semangat. Anak-anak cucu kami sekolah dengan bertanggung jawab. Bekerja juga dalam kejujuran, dengan tanggung jawab. Meskipun masih dalam kondisi virus corona, tidak berarti ngelentruk. Meskipun ada pandemi seperti ini, tidak berarti aras-arasan terus. Memang ada rasa khawatir, tidak perlu berikutnya khawatir terus. Tidak perlu was-was terus. Lah kapan mantapnya? Kapan menunjukkan imannya? Kapan menunjukkan semangatnya? Maka sekarang jawabannya, ini Tuhan semangat kami. Semangat dalam beriman. Semangat dalam kesetiaan, semangat dalam kami melakukan kebenaran. Karena Sang Gembala senantiasa setia kepada kami, merawat kami, memelihara kami, senantiasa mempedulikan kami. Engkau sebagai chef yang senantiasa memberi apa yang kami butuhkan. Engkau sebagai security yang memberikan pengamanan kepada kami. Maka kami tidak khawatir, maka kami tidak was-was untuk semuanya ini. Maka sekarang kita dipanggil seperti tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Allah sudah bertindak memberikan anugerah, maka saksikanlah. Dalam kehidupan ini ada berkat, kehidupan ini ada kasih karunia, kehidupan ini ada kerukunan. Maka menyampaikan kepada Tuhan, ya Tuhan kami siap untuk menjadi saksimu. Ya Tuhan kami siap untuk menunjukkan perilaku yang benar dalam kehidupan kami. Tunjukkanlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kesungguhan iman, kesetiaan. Karena Tuhan senantiasa melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya. Amin. Bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita memasuki saat teduh. Bersama kita berdoa. Tuhan Yesus baik Gembala yang baik, yang senantiasa memberi apa yang kami butuhkan, melindungi kami setiap waktu. Untuk itu kami tetap setia, beriman yang teguh, setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kehidupan kami. Kapanpun juga keluarga kami diberkati, GKJG Sumorejo diberkati oleh Gembala yang baik Yesus Kristus. Indonesia diberkati, maka pulih dalam damai sejahteranya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar doa kepada kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menyiapkan pujian kita. Kidung Jemaat 422. Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Dipujikan dengan berdiri. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah.
Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bersama-sama kita mengungkapkan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, tetaplah beriman bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang sejati, yang senantiasa melindungi, memberi makan, yang senantiasa menyelamatkan sampai akhir kehidupan kita ini. Undurlah dari ibadah saat ini dengan penuh percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, berita gereja dari majelis gereja. Berita gereja, Minggu 3 Mei 2020. Kepada segenap warga jemaat yang beribadah bersama keluarga di rumah, Majelis GKJ Kismorejo mengucapkan selamat beribadah. Kasih Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semuanya. Amin. Berita gereja yang pertama yaitu adanya ibadah keluarga. Menginformasikan kepada seluruh jemaat Kismorejo sehubungan dengan kondisi yang belum kondusif, maka ibadah minggu-minggu ini masih dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga di rumah. Mohon untuk menjadikan perhatiannya. Kemudian adanya celengan aksi puasa Paskah. Memberitahukan kepada warga jemaat bahwa celengan aksi puasa Paskah yang diisi sampai hari Kamis 30 April, selanjutnya kepada pengurus kelompok dan wilayah Papahan dan wilayah Tasikmadu dimohon untuk mengumpulkan dan menghitungnya, kemudian disetorkan kepada majelis momong masing-masing atau disetorkan langsung ke kantor gereja. Hasil celengan untuk mendukung kegiatan diakonia gereja dan masyarakat, mohon untuk menjadikan perhatiannya. Kemudian untuk pelayanan khotbah minggu-minggu berikutnya, mulai minggu 3 Mei dan minggu berikutnya sampai menunggu kita dari pemerintah daerah untuk diizinkan kembali kita beribadah dan juga melihat lebih kondusif terlebih dahulu. Maka peribadatan tiap minggu akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Kristianto MPH dalam bentuk rekaman. Mohon untuk menjadikan perhatian. Kemudian kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, marilah kita selalu berdoa agar virus corona segera lenyap dari muka bumi ini dan kita bisa beribadah kembali di gereja yang kita rindukan. Amin. Jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, di rumah saja dan jaga kesehatan. Demikian berita gereja hari ini. Marilah peribadatan pada pagi hari ini akan kita akhiri dengan bangkit berdiri dan memujikan salam damai 2 kali. Salam damai, salam damai,
Salam damai, salam damai, salam damai Yesus besertamu. Salam, salam. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Kesmorejo mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.